Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Ya, ketemu lagi dengan Ibu pada pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, pada kali ini di semester pertama ini kita akan membahas kebudayaan Arab pra-Islam. Sebelum kita belajar, coba dilihat dulu sebelah kanan kiri dan bawah kursinya apakah ada sampah atau tidak. Baik, minta tolong kepada ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Ibu akan mengabsen apakah pada pertemuan kali ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini, yaitu yang pertama menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah dan Madinah sebelum Islam, kemudian mengevaluasi kepercayaan dan nilai-nilai masyarakat Arab sebelum Islam, serta mengambil ibrah dari kondisi sosial dan budaya pra-Islam untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun untuk model pembelajaran, kali ini Ibu menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Jadi setelah ini Ibu akan bagi kalian kepada beberapa kelompok, kemudian memberikan selembaran LKPD berisi pertanyaan-pertanyaan. Jadi dari kalian harus memperhatikan video dengan seksama karena jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan ada pada video tersebut. Dan setelah kalian menjawab beberapa pertanyaan dari video tersebut, dari LKPD yang saya berikan, dari tiap kelompok harus maju ke depan untuk memberikan atau mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya terkait jawaban pertanyaan-pertanyaan. Kemudian dari masing-masing kelompok harus memberikan tanggapan kepada kelompok yang maju ke depan yang telah berpresentasi. Sebelum kita mulai pada pembelajaran, apakah kalian sudah mengetahui tentang kebudayaan Arab pra-Islam? Sebelumnya mungkin sudah dipelajari, tapi pada kali ini kita akan mengulas lagi materi ini lebih dalam. Ya, akhir-akhir ini entah kenapa gue jadi pengen banget ya ngebahas peradaban Timur Tengah. Gara-gara pas ceramah Jumatan kemarin, gue denger ustadznya ngomong gini. Zaman jahiliyah itu adalah zaman paling tidak beradab dan paling tidak beretika sepanjang sejarah Islam. Waduh, denger gini kan gue jadi penasaran dong, pengen tahu gue seberingas apa sih kondisi Arab sebelum adanya Islam. Ya walaupun dulu udah pernah jelasin di sekolah ya, tapi pas udah gede gini gue ngerasanya info yang gue dapet itu kayak kentang aja bro, nanggung gitu. Dan pas gue cari tahu, wah ini zaman emang beneran parah sih, asli gelap banget. So, seberapa gelap zaman tersebut dan seperti apa kondisi sosial dan budaya Arab waktu itu? Langsung aja siapin cemilan, kopi, dan headset biar kalian makin enjoy lagi dengerin ceritanya. Kalau udah, hai guys, selamat datang di channel Meatbox dan inilah lika-liku peradaban Jazirah Arab sebelum Islam datang. Oke, sebelum masuk ke topik pembahasannya, gua kasih disclaimer dikit ya. Di sini gua bahas topik ini berdasarkan catatan sejarah, bukan dari sisi agama. Karena kalau dari sisi agamanya kan udah banyak banget tuh yang bahas. Jadi buat kalian yang pengen tahu dari sisi agamanya, ya kalian bisa langsung aja search videonya. Banyak kok itu yang bahas. Jadi seperti yang kita tahu, sebelum Islam hadir di Arab, zaman-zaman itu kan disebutnya sebagai zaman jahiliyah, ya kan? Yang artinya zaman kebodohan atau ketidaktahuan. Nah, alasan kenapa zaman itu disebut kayak gitu bukan karena mereka beneran bodoh ya. Secara intelektual mereka sebenarnya fine-fine aja. Karena kalau dilihat dari sisi kecerdasan, mereka-mereka ini bisa dibilang termasuk golongan yang maju. Strategi perang jago, menghafal jago, dagang apalagi. Nah, kata jahiliyah di sini lebih mengacu ke arah pola pikir dan akidah mereka yang benar-benar nggak beres di masa itu. Jadi kalau menurut The Collector, kehidupan orang-orang Badui, sebutan untuk orang-orang Arab waktu itu, umumnya mereka-mereka ini hidup secara nomaden, pindah-pindah tempat terus mereka, dalam kelompok yang relatif kecil. Kenapa kecil? Karena isi kelompoknya rata-rata ya cuma anggota keluarga mereka doang. Ya bisa dibilang satu kelompok itu satu keluarga besar lah, yang nantinya kelompok-kelompok ini bakal dikenal sebagai suku atau klan. Terus biasanya mereka menggolongkan kesukuan mereka berdasarkan garis keturunan, dan nama setiap suku umumnya diambil dari nama leluhur atau pemimpin mereka terdahulu, kayak Jurhum, Kuzu'ah, Khazraj, dan lain-lain, yaitu semua diambil dari nama leluhur mereka. Dan kehidupan nomadennya mereka juga termasuk keras ya, karena mereka tinggalnya di tenda-tenda dan di goa-goa.
dan akan terus berpindah-pindah tempat sesuai musim. Kayak misalkan musim dingin mereka bakal pindah ke wilayah gurun, dan kalau musim panas mereka bakal pindah ke wilayah yang lebih subur untuk bertani. Dan menurut Britannica, kesejahteraan sebuah kelompok umumnya dinilai dari hewan ternak yang mereka punya. Kelompok yang lebih besar biasanya identik sama unta, dan kelompok yang lebih kecil biasanya nggak jauh-jauh dari kambing atau domba. Jadi tetap harta lah yang jadi poin penilaiannya. Nah, salah satu poin utama yang bikin zaman ini disebut jahiliyah itu karena tidak adanya sistem hukum formal di antara mereka. Nggak ada tuh hukum atau peraturan yang disepakati bersama supaya mereka bisa hidup rukun. Nah, itu sama sekali nggak ada tuh. Bener-bener lawless. Satu-satunya peraturan yang mereka pahami ya melindungi kelompoknya dari kelompok lain. Udah gitu doang. Karena satu-satunya kebanggaan terbesar mereka adalah mampu membuat kelompoknya besar dan kuat. Tentu karena hal ini persaingan pun kemudian menjadi hal yang wajar di sana. Karena untuk mendapatkan sebuah validasi, setiap suku harus saling menaklukkan satu sama lain. Dan misalkan kalau udah ribut, minimal mereka akan menyelesaikannya dengan cara duel sampai mati. Itu udah yang minimal banget tuh. Dan kalau udah parah banget, baru deh rame-rame. Ya intinya hampir nggak ada lah tradisi di zaman jahiliyah yang bisa dibanggain. Ada sih, itu pun cuma keahlian mereka dalam menghafal dan membentuk syair-syair. Selebihnya ya begal mania, Pak. Jadi dari sini udah pada ngerti kan kenapa Umar bin Khattab sebelum masuk Islam itu brutal banget. Karena dia kembang tumbuhnya ya di lingkungan yang kayak gini. Selain itu, sistem patriarki juga kuat banget waktu itu karena semua kontrol kelompok ada di tangan laki-laki, khususnya di tangan kepala suku atau yang biasa dipanggil syekh. Dan gelar syekh ini cuma bisa diwariskan ke anak laki-lakinya. Ya mirip-mirip sistem monarki lah. Nah sekilas sistem patriarki kayak gini tuh kelihatan sah-sah aja kan, karena emang tugas laki-laki untuk bertanggung jawab atas keluarganya. Tapi masalahnya sistem patriarki yang diterapkan waktu itu termasuk yang paling ekstrim. Ya gimana enggak coba, perempuan saat itu hampir sama sekali nggak punya peran apa-apa loh di masyarakat. Bener-bener cuma dijadikan objek buat ngasilin anak sama pemuas birahi doang. Bahkan yang parahnya lagi, nilai mereka sama kayak harta rampasan perang, yang mana bisa diambil dan dinikahi kalau kelompoknya kalah. Dan karena faktor ini juga, nilai perempuan bener-bener jatuh banget di masa itu dan seringkali dianggap sebagai aib. Makanya di Arab zaman dulu kalian pasti pernah denger kan cerita tentang praktek nguburin anak perempuan hidup-hidup. Yaitu mereka lakukan semata-mata ya buat menghilangkan aib. Terus laki-laki di masa itu juga nggak dibatesin mau punya istri berapa. Mau 10, 20, 50, atau 100 bahkan. Ya silahkan aja, nggak ada yang larang itu. Dan perlakuan mereka ke istri-istri mereka juga sesuka jidatnya aja. Nggak peduli adil atau enggak. Yang penting pompa nggak kendor. Dan yang buat gua nggak habis pikir, misalkan si laki-laki meninggal, istri-istrinya ini bakal auto diwariskan ke anak laki-lakinya. Kecuali ibu kandung si anak. Gimana? Pada paham gak maksud gua? Jelasnya gini deh. Misalkan si syekh tadi nih, dia punya istri 20. Nah terus si syekhnya meninggal. Otomatis 20 istrinya tadi bakal langsung jadi istri anak laki-lakinya. Kecuali ibu kandung si anak. Ya berarti yang sahnya 19 lah, karena dikurangi 1. Nah gimana? Sampai sini udah pada paham kan? Nah kalau tadi kita udah ngebahas kelompok-kelompok kecilnya, sekarang kita bakal ngebahas kelompok yang gedenya. Kelompok-kelompok atau suku-suku yang udah berpengaruh besar di lingkungan masyarakat. Jadi kalau menurut King in general, masyarakat Arab sebenarnya terbagi jadi 2 bagian, yaitu Adnan dan Kahtan. Nah yang kita bahas tadi itu orang-orang Adnan yang umumnya tinggal di kawasan utara. Sedangkan Kahtan ada di selatan, bagian wilayahnya Yaman. Dan kehidupan 2 golongan masyarakat ini sebenarnya cukup signifikan ya. Karena kalau orang-orang Adnan tadi identik dengan survival dan kebarbarannya, kehidupan orang-orang Kahtan agak mendingan. Karena mereka lebih terstruktur dan lumayan maju. Hal ini disebabkan karena teritori wilayah Kahtan atau Yaman kebetulan dekat dengan Laut Merah yang merupakan jalur perdagangan. Yang mana karena hal ini mereka jadi punya akses pengetahuan dan dapat pengaruh dari luar sehingga mampu membentuk struktur kehidupan yang lebih kompleks. Walaupun adat istiadatnya sebenarnya tetap gak beda jauh sama Adnan. Tetap barbar dan saling musuhan juga. Nah kemajuan mereka-mereka ini bisa kita lihat dari kota-kota yang berkembang. Khususnya satu kota spesial yang dari masa ke masa sudah menjadi pusat segala macam aktivitas. Gimana, ada yang bisa nebak nggak nama kotanya apa? Yap bener banget, Mekah. Ini Mekah dari sebelum Islam ada emang udah terkenal banget sebagai kota sentralnya orang-orang Arab.
karena segala macam bentuk kegiatan ada di sana, khususnya perdagangan dan keagamaan. Dan kalau menurut Diodorus Siculus, sejarawan Yunani dari abad ke-1 sebelum Masehi, di bukunya yang berjudul Bibliotheca Historica, di situ dia bilang ada satu wilayah terpencil di Jazirah Arab yang memiliki kuil sangat suci dan sangat dihormati oleh semua orang. Dan ternyata kuil yang dimaksud adalah bangunan ini, Ka'bah. Jadi sebelum Islam ada, Ka'bah ini emang udah jadi salah satu tempat paling sakral di sana. Bahkan bisa dibilang tempat sucinya macam-macam agama. Nah, hal ini bisa dibuktikan dari banyaknya arca-arca atau berhala-berhala yang diletakkan di sekitaran Ka'bah waktu itu, yang dibangun sebagai bentuk perwujudan Tuhan dan dewa-dewanya mereka. Ya tahu sendiri kan, sebelum Islam ada, agama di sana kan aneh-aneh tuh. Ada yang nyembah leluhur, nyembah api, angin, Optimus, Megatron, semuanya disembah sama mereka. Dan karena Ka'bah dari zaman ke zaman emang udah dianggap sebagai tempat paling suci, mereka naruh berhala-berhalanya itu ya di dekat-dekat Ka'bah, biar agama mereka bisa dikenal dan banyak menarik peminat. Dan kalau menurut The Collector, saat itu diperkirakan ada sekitar 360 berhala yang diletakkan di sekitaran Ka'bah, termasuk Lata dan Uzza yang digadang-gadang sebagai berhala paling sakral, karena dianggap sebagai perwujudan Tuhan. Nah ini nih Optimus sama Megatronnya. And as time passed, the people began to worship more and more different idols, until it is said by the end of the 6th century, there were over 360 different idols surrounding the sacred house in Mecca. Terus selain jadi pusat keagamaan, Mekah juga dikenal sebagai pusat perdagangan. Apalagi setelah pengelolaan kota ini diambil alih suku Quraisy, sukunya Nabi Muhammad. Makin-makin itu perdagangannya. Dan kenapa Mekah bisa jadi pusat perdagangan juga bukan hal yang mengejutkan ya. Karena dari awal nih kota emang udah ada basic untuk itu. Dari mulai letak geografisnya yang dilewati jalur sutra, tingkat kesuburan tanahnya, sampai padatnya aktivitas keagamaan. Ngebuat Mekah auto jadi tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai penjuru. The Kaaba made Mecca a vibrant center for trade. Here were found Arabian incense, exotic perfumes and Indian spices, Chinese silks and Egyptian linens. But perhaps the greatest treasure to be found at Mecca was the rich mixture of cultures. Tapi selain Mekah, ada satu kota lagi yang gak kalah maju, yaitu Yathrib, atau kalau sekarang lebih dikenal sebagai Madinah. Nah sebelum berkembang, kota ini dulunya dipegang sama 3 suku Yahudi, yaitu suku Nadir, Kainuka, sama Quraizah. Yang mana 3 suku ini emang dikenal sebagai suku pedagang yang sukses banget waktu itu. Dan sewaktu suku-suku asli Arab masuk, khususnya 2 suku ini, Aus dan Khazraj, yang waktu itu mereka sukses banget di bidang pertanian, kota Yathrib pun makin tambah berkembang lagi. Dan gak cuma terkenal dari sisi perdagangannya doang, tapi juga dari sisi pertaniannya. Dan berkat pesatnya kemajuan kota ini juga, selang beberapa tahun kemudian, lahir 2 kota baru lagi di pesisir Laut Merah, yaitu Yanbu dan Jeddah. Yang mana 2 kota ini nantinya akan dikenal sebagai kota pelabuhan terbesar di Jazirah Arab. Dan kalau kita lihat dari letak geografisnya, ini 3 kota juga sebenarnya masih satu wilayah ya sama Mekah. Sama-sama masih di kawasan Hijaz yang kaya akan sumber air. Dan memang selain manajemennya yang baik, faktor terbesar kesuksesan kota-kota tersebut adalah tingkat kesuburan dan sumber airnya. Dan menariknya lagi, dari kemajuan ekonomi kota Yathrib ini, muncul satu sistem keuangan yang nantinya bakal dilarang banget di agama Islam, yaitu riba. Karena nggak cuma mempengaruhi ekonomi, tapi juga mempersulit hidup. Jadi sekarang udah pada tahu kan rentenir sama pinjol-pinjol yang bertebaran sekarang tuh asalnya dari mana? Nah selain ekonomi, suku, dan keagamaan yang udah kita bahas tadi, konflik-konflik kerajaan yang tersebar di sana juga punya peran penting loh dalam peradaban Jazirah Arab. Contohnya kerajaan ini, Himyar, kerajaan yang berdiri di bagian selatan semenanjung Arab. Nah dikatakan kerajaan inilah yang kemudian direbut oleh kerajaan Kristen Aksum yang ada di Ethiopia. Kerajaannya Raja Abraha, raja yang waktu itu pengen ngancurin Ka'bah dengan tentara gajahnya. Nah alasan Raja Abraha pengen ngancurin Ka'bah juga awalnya karena dia kalah saing sama Mekah. Karena walaupun dia udah totalitas banget ngebangun tempat ziarah baru di kota Sana'ah untuk nyaingin Mekah, sampai-sampai ngabisin setengah dari harta kerajaannya, entah kenapa orang-orang tetap ziarahnya itu ke Mekah. Nah dari sinilah si Abraha ini marah banget dan kemudian berkonflik dengan para penguasa Mekah. Dan endingnya ya kalian tahu sendiri lah ya. Nih raja sama pasukannya langsung luluh lantah diserang sama burung ababil. Burung-burung yang dikirim Allah dengan dijatuhi batu-batu panas dari atas langit. Dan saking hebohnya, kejadian ini sampai diabadikan di dalam Al-Quran di surah Al-Fil.
Dan selain di daerah Yaman, di abad kelima juga pernah muncul tuh satu kerajaan besar yang hampir menyatukan seluruh suku-suku Arab Utara, yaitu Kerajaan Kindah. Bahkan saking kuatnya, mereka sampai pernah lu ngerebut beberapa wilayah kerajaan Bizantium sama Sasanid. Tapi sayang, dikarenakan ambisi yang terlalu tinggi, ngebuat sang raja yaitu Al-Haris bin Amr jadi gelap mata dan akhirnya tewas di tangan suku Lahmid, suku besar yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Sasanid. Terus selain Kindah, ada juga kerajaan Kristen Ghassanid yang nasibnya juga sama, relatif nggak bertahan lama karena kurangnya pengaruh mereka di Jazirah Arab. Ya intinya Arab ini dulunya keras banget lah, karena mau seberapa besar pun sebuah kerajaan, kalau nggak ada pengaruh kuat ya ujung-ujungnya dibabat habis juga. Ya kayak gua bilang tadi lah, persaingan di zaman ini tuh beneran ngeri banget, sama sekali nggak boleh lengah. Karena yang bisa dipercaya itu ya cuma kelompok lu doang, sedangkan kelompok lain ya musuh semua itu. Dan kalaupun bisa bersatu, itu pun cuma di tempat-tempat yang punya kepentingan bersama, kayak Mekah sama Yasrib tadi. Di luar itu ya begal mania lagi. Sampai akhirnya Nabi Muhammad hadir dan memperkenalkan agama Islam. Barulah di situ Jazirah Arab mulai mengalami perubahan drastis. Mulai dari moral, etika, sampai akidah, semuanya diperbaiki. Dan suku-suku atau kelompok-kelompok yang tadinya pada ribut juga pelan-pelan berhasil dipersatukan. Dan persatuan mereka kemudian ditandai dengan sebuah piagam perdamaian yang disebut Piagam Madinah. Yang mana piagam ini menandai berakhirnya konflik semua suku di Arab dengan Nabi Muhammad sebagai penengahnya. Terus berkat turunnya Al-Quran, hukum formal yang tadinya fana alias nggak ada sama sekali, akhirnya pelan-pelan bisa diterapkan dan menjadi landasan hukum resmi yang bisa disepakati bersama. Nah hal inilah yang kemudian menjadi kunci utama bersatunya bangsa Arab setelah Islam muncul. Dan yang buat gua bersyukur banget, berkat adanya Nabi Muhammad dan Islam, derajat perempuan juga ikut naik. Mereka lebih dihargai dan punya peran penting di masyarakat. Karena sejak Islam muncul, perempuan gak lagi dianggap sebagai objek doang, melainkan sebagaimana layaknya manusia yang punya hak-haknya sendiri, khususnya keadilan. Dan kalau sebelumnya laki-laki bisa menikahi perempuan sebanyak apapun yang dia mau, pas Islam masuk, pernikahan itu dibatesin. Setiap laki-laki cuma boleh punya 4 pasangan doang, nggak boleh lebih. Gimana, sekarang udah pada ngerti kan? Poligami di dalam Islam itu ya awalnya adalah sebuah pembatasan, bukan anjuran buat nambah pasangan. Makanya gue kadang-kadang suka bingung sama orang-orang yang menganggap poligami itu sebagai anjuran untuk nambah istri, atau sebagai alasan buat mojokin Islam yang memperbolehkan beristri lebih dari satu. Padahal faktanya poligami itu ya awalnya sebagai pembatas. Lagian setahu gua ya, Islam itu menganjurkan menikahi satu perempuan aja sebenarnya. Karena Islam sangat mengerti kapasitas laki-laki yang gak mungkin bisa adil dengan semua pasangannya. Bahkan Al-Quran juga bilang kan, maka nikahilah wanita pilihanmu 2, 3, atau 4. Tapi jika kamu takut tidak bisa berlaku adil, maka nikahilah satu wanita saja. Surah An-Nisa ayat 3. So, itulah dia tadi kisah seputar peradaban Jazirah Arab sebelum Islam ada. Gimana menurut kalian? Silahkan berdiskusi dengan sehat di kolom komentar. Dan buat kalian yang mau request, bisa dengan cara mereplay komentar yang udah gua pin, agar diskusi yang lain tidak terganggu. Dan ya mungkin sekian dulu video kali ini, semoga menghibur dan nambah wawasan kita semua. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan gua mohon maaf, dan kalau ada yang salah dari cerita ini mohon dikoreksi. Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka dengan channel ini. Makasih udah nonton, hope you enjoy and see you guys in the next video. Peace out. Baik, setelah menyaksikan video tersebut, apakah sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan? Ya, jika sudah terjawab semua, akan Ibu jelaskan sedikit terkait beberapa hal. Yang pertama adalah apa sih definisi jahiliyah itu? Jadi, jahiliyah itu berasal dari kata jahala jahilu, atau bisa diartikan kata menjadi jahiliyah atau bodoh atau tidak tahu. Ataupun makna kontekstual dari hal ini adalah ketidaktahuan terhadap nilai tauhid atau nilai-nilai wahyu Allah. Kemudian untuk kondisi geografis Mekah
sama seperti yang saya jelaskan dalam video, Mekah berada di gurun pasir yang panas dan gersang, kawasan yang tandus dengan sedikit sumber daya alam, sehingga berpengaruh pada bentuk masyarakat yang tangguh, gigih, dan berjiwa pengembara, karena mereka terbiasa hidup dengan keras dan mandiri. Juga dijelaskan dalam video bahwa bagaimana sih kebudayaan mereka. Yang pertama, mereka nomadenisme atau hidup berpindah-pindah, serta memiliki struktur kesukuan. Kenapa? Karena mereka kan sudah nomadenisme nih. Mereka berpindah-pindah dengan satu kelompok, dan satu kelompok ini sudah pasti mereka saling satu suku, saling bersuku-suku. Kemudian selanjutnya adalah kemajuan sastra. Jadi di sana terkenal juga dengan syairnya, di mana syair ini dijadikan menjadi sindiran, pujian bagi mereka. Adapun untuk bentuk kepercayaan sebelum Islam, mereka menyembah roh-roh, menyembah dewa dan berhala. Ka'bah dijadikan tempat menyimpan berhala, serta mereka masih percaya terhadap tradisi nenek moyang mereka. Nah, setelah Ibu jelaskan sedikit dari inti video itu, boleh dari kelompok 1 maju untuk melakukan presentasi. Kelompok lain bisa diperhatikan dan memberikan tanggapan setelahnya. Ucapkan terima kasih atas kerjasama kalian semua, telah bisa mengerjakan secara berkelompok, memperhatikan secara baik. Kemudian selanjutnya mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siapa yang mau bantu Ibu untuk memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Ya, betul sekali. Jadi kesimpulannya adalah bangsa Arab pra-Islam itu hidupnya nomadenisme atau berpindah-pindah, serta memiliki kepercayaan menyembah roh-roh, berhala, dewa, serta menyembah dan mengikuti tradisi-tradisi nenek moyang. Apakah pembelajaran pada hari ini menyenangkan? Apakah kalian sudah paham semua terkait pembelajaran yang Ibu sampaikan pada kali ini? Baik, sebelum ditutup, Ibu ingatkan untuk mengerjakan LKPD di halaman 15 di buku paket kalian. Di pembelajaran yang akan datang, kita akan membahas tentang kebudayaan Arab di Madinah. Baik, sebelum Ibu tutup, minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa setelah belajar.